Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyuni, saya dari FKIP Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya mendapat tugas untuk menceritakan tentang novel yang saya baca. Jadi judulnya adalah You've Reached Sam, tetapi di sini saya hanya menjelaskan dari chapter 1 hingga chapter 9. Oke, baik, saya mulai menceritakan di bagian epilognya. Jadi ada seorang perempuan yang bernama Julie di kota Ellensburg. Dia bekerja di toko buku dan dia sering melihat laki-laki yang sering berkunjung ke toko bukunya. Entah laki-laki itu hanya sekedar mencari-cari buku atau dia melirik-lirik ke Julie ini. Dan Julie semakin penasaran laki-laki itu keluar. Ternyata dia kerja di kafe yang tidak jauh dari toko buku Julie. Dan akhirnya Julie pun menyempatkan suatu waktu datang ke sana. Dan cowok itu pun mengenali Julie dan menegur Julie, membawakan Julie minuman yang bahkan Julie pun tidak pesan. Ya, mereka basa-basi. Si lelaki itu memperkenalkan diri, namanya adalah Sam Obayashi. Akhirnya mengobrol-ngobrol bersama Julie, dan ternyata Julie dan Sam adalah teman sekelas di kelas bahasa Inggris di sekolahnya. Dan akhirnya mereka mengobrol hingga teman dari Sam datang yang bernama Taylor. Sam dengan Julie pun semakin dekat hubungannya. Kita lanjut ya ke chapter 1. Jadi di chapter 1 ini Julie tiba-tiba tidak sekolah selama seminggu dan dia mengurung diri juga di rumahnya. Dia berhenti di toko buku itu. Suatu saat itu dia turun dari kamarnya dan membawa barang-barang Sam. Dia membuangnya di depan rumahnya dan mengingat dia ada janji dengan Mika. Mika adalah sepupu Sam. Jadi dia bertemu Mika di suatu kafe. Terus si Mika ini bertanya kenapa dia nggak hadir di pemakamannya Sam. Dia juga mungkin menutup diri dan tidak sekolah. Mika pun ingin membantu Julie untuk kembali normal walaupun tanpa adanya Sam. Saya mungkin terlewat ya. Jadi Sam sudah meninggal dan Julie mungkin sangat bersedih, jadi dia sampai mengurung diri seperti itu. Tidak lupa Mika pun memberikan buku seperti buku album, ada foto-foto mengingatkan Julie tentang Sam. Dan setelah itu Julie pun pergi ke danau untuk menenangkan diri. Tapi Julie malah teringat tentang Sam di sana karena ternyata itu adalah tempat favorit Sam. Sam sering berenang di sana. Dan Julie pun membuka buku itu, melihat foto-foto mereka, lalu melihat tulisan-tulisan tangannya Sam. Di situ hati Julie semakin sakit. Dia baru saja membuang barang-barang peninggalan dari Sam. Jadi begitu Julie terketuk hatinya untuk kembali pulang dan mau mengambil barang-barang itu lagi, tiba-tiba barang itu sudah tidak ada di depan rumahnya. Dan Julie pun merasa sangat menyesal telah membuang barang-barang milik Sam. Akhirnya Julie pun pergi berlari untuk mencari makam dari Sam. Begitu dia sampai di depan kuburan, dia bingung untuk mencari di mana tempat Sam dimakamkan. Akhirnya Julie mengurungkan dirinya untuk mencari karena itu hujan lebat dan sangat gelap. Dan Julie pun terus berlari hingga dia tersandung dan jatuh. Di situ dia sudah sangat kelelahan dan dia menelpon mamanya, bisakah untuk menjemput dia karena itu sudah mulai gelap. Ternyata mamanya sedang sibuk di kantornya dan tidak bisa menjemput Julie. Tiba-tiba Julie memencet nomor Sam yang padahal dia sudah menghapus kontak Sam dan mencoba untuk melupakan Sam. Tetapi mungkin dia hafal nomor telepon Sam, lalu dia menelpon Sam dan akhirnya dijawab suara itu Julie. Julie pun terkejut mendengar suara Sam yang baru dia dengar lagi setelah lama dia mencoba untuk melupakan Sam. Tetapi suara itu membuat Julie menjadi terkejut. Sam menanyai di mana keberadaan Julie dan akhirnya Sam menyuruh Julie untuk pulang dulu. Jika Julie sudah sampai di rumah, barulah Julie boleh menelpon Sam kembali. Chapter 2, akhirnya Julie buru-buru untuk pergi. Ternyata Julie tidak pulang, dia pergi ke kafe untuk menelpon Sam kembali. Dijawab oleh Sam. Ya, Julie pasti menanyakan kenapa dia bisa berkomunikasi kembali, ada apa, kenapa, kan sesuatu yang aneh ya, masa orang meninggal bisa telepon gitu. Sampai akhirnya mungkin karena Julie rindu sekali sama Sam, jadi dia merasa yang penting saya bisa terhubung kembali dengan Sam. Lalu Sam pun menyuruh Julie untuk datang ke rumahnya untuk mengambil satu kotak hadiah yang ingin diberi kepada Julie, namun pada saat itu belum sempat. Akhirnya Julie datang ke rumahnya Sam dan Sam memberitahu jika ada kunci cadangan di bawah kotak surat. Akhirnya dia mengambil dan Julie masuk ke dalam rumahnya Sam. Rumahnya Sam tampak sepi dan kosong karena mungkin keluarganya sedang pergi keluar kota. Jadi Sam langsung menyuruh dia ke kamarnya saja. Julie pun masuk ke kamarnya Sam dan mencari kotak itu. Ternyata itu adalah penahan buku. Jadi misalnya ada buku-buku terus ditahan gitu. Penahannya berbentuk sayap dan itu sayapnya cuma setengah. Ternyata sayap satunya lagi itu yang dimiliki Julie. Dan yang punya Julie itu ada di box beserta barang-barang Sam yang sudah dibuang tadi pagi. Akhirnya dia
dibeli sama Sam. Namun sekarang sayap satunya yang dimiliki oleh Julie sudah hilang. Sam tidak marah, namun Sam menyuruh Julie untuk mencari barang-barang apa yang ingin dia bawa pulang. Namun karena sambil teleponan malam itu dia terlalu lelah, akhirnya Julie pun tertidur di kasur Sam. Chapter 3 di sini Julie flashback, mereka berkunjung ke The Reed College di Portland. Jadi mereka rencananya pengen berkuliah di situ. Flashback lagi, tiba-tiba Sam meminjam teleskop, sepertinya ingin melihat planet dengan jelas agar Julie itu bisa menggambarkan bagaimana sih planet ini untuk menulis bukunya dia. Dan mereka berdua melihat teleskop itu bersama. Lanjut ke part 4. Jadi di sini Julie tiba-tiba bangun dari kasurnya Sam, dan kejadian di part 3 itu adalah mimpi pulang ke rumahnya untuk siap-siap untuk sekolah. Dan pada hari itu, hari pertamanya Julie sekolah lagi. Akhirnya dia istirahat, pun dia bingung. Dia duduk di kantin bersama Yuki. Yuki adalah teman dari Sam dan Julie. Jadi Yuki ini orang Jepang. Dia sama seperti Sam juga orang Jepang. Yuki ini diangkat menjadi keluarganya Sam karena sama-sama orang Jepang ya. Si Yuki menyapa Julie dan juga memperkenalkan teman-temannya yang adalah pertukaran pelajar, yaitu Rachel yang pertukaran pelajar dari Vietnam dan juga Jay yang pertukaran pelajar dari Thailand. Mereka juga mengobrol bersama Julie, menanyakan kabar Julie, bagaimana keadaannya selama ini dan lain-lain, tanpa menyinggung Julie sama sekali. Jadi mereka baik-baik saja menanyakannya, jadi Julie juga nyaman ngobrol dengan mereka. Nah setelah itu Julie berniat ingin langsung cepat pulang. Tiba-tiba dia dipegang pundaknya oleh seseorang. Ternyata itu adalah Oliver. Oliver ini adalah sahabat dari Sam. Jadi Oliver dengan Julie pada saat dulu masih bersama Sam, mereka bersaing untuk mendapatkan perhatian Sam. Jadi mereka berdua agak tidak akur. Impian Sam adalah dia ingin Oliver dan Julie bisa akrab. Akhirnya ya terwujud. Akhirnya Oliver menegur Julie. Mereka berdua sama-sama orang yang kehilangan. Mereka kehilangan orang terdekat mereka. Untuk pertama kalinya Oliver memeluk Julie dengan rasa kasih sayang. Kita lanjut ke part 5. Jadi di sini Julie main-main ke toko buku yang dulu dia kerja. Main-main ke situ, dia ketemu sama teman kerjanya dulu bernama Tristan. Dan pemilik dari toko buku itu adalah Mr. Lee. Di situ menyapa Julie, juga mengajak ngobrol Julie, begitu pula dengan Tristan. Dan akhirnya Mr. Lee memberi buku kosong untuk ditulis oleh Julie agar dia tidak merasa kesepian, mungkin biar dia meluapkan itu dengan cara menulis, karena Julie kan suka menulis, membuat buku. Julie pun memutuskan untuk pulang. Tiba-tiba handphonenya dia ketinggalan dan Tristan memberikan handphone itu, mengingatkan kepada Julie dan juga mengajak Julie untuk menonton festival musim semi. Akhirnya ya Julie menerima aja untuk ikut dengan Tristan. Akhirnya di perjalanan itu dia menelpon Sam dan bercerita kepada Sam seperti biasa. Kemudian Sam pun menyuruh Julie untuk berkeliling di sekolahnya karena mungkin hanya ingin mengenang. Kebetulan pas Julie lewat di situ sambil teleponan sama Sam, ada pohon sakura yang lagi berguguran. Setelah itu sesampainya di rumah, Julie pun mengerjakan tugas itu. Tiba-tiba ada yang melempar batu ke jendelanya. Dia melihat ternyata Oliver yang ada di bawah malam hari ingin mengajak dia jalan. Akhirnya Julie pun turun dan berjalan bersama Oliver. Ternyata Oliver mengajak Julie untuk ke perbatasan kota untuk melihat pemandangan malam. Dulu ternyata Sam dengan Oliver itu sering banget kalau lagi sedih atau lagi merasa, mereka selalu datang ke tempat itu. Mereka sama-sama mengenal tentang Sam dan lain-lain. Setelah itu mereka pulang. Part 6 ini Taylor itu yang tadi ya di awal, Taylor itu tuh pacaran sama ada yang namanya Liam, dan tiba-tiba di sekolahan pagi-pagi ada keributan. Ternyata si Liam ini agak meremehkan klub dari Rachel dan Jay. Melihat perdebatan antara Liam dan juga Jay dan Rachel, akhirnya Julie melerai. Liam dan Taylor pun pergi. Julie masuk kelas. Ternyata selesai pembelajaran dari Mr. Jill, dia ditegur oleh Mr. Jill karena tugasnya yang belum selesai dan lambat untuk mengumpulkan. Jadi di situ Julie memohon kepada Mr. Jill agar memberinya waktu tambahan untuk dia mengerjakan tugas-tugas itu karena tugas-tugasnya terlalu banyak. Tiba-tiba dia bertemu dengan Mika. Mika pun mengajak Julie untuk upacara jaga lilin untuk mengenang kematian dari Sam. Karena tidak enak dengan Mika, jadi dia janji untuk malam itu pergi. Dia pulang dan akhirnya dia teleponan dengan Sam jauh lebih cepat. Setelah menelpon Sam, Julie pun mengerjakan tugasnya lagi, mencicil tugasnya. Tiba-tiba dia ketiduran dan dia juga mimpiin Sam, bahas kenapa sih Sam itu bisa mati. Jadi ceritanya flashback lagi ke stasiun gitu. Jadi Julie entah dari mana dia di stasiun dan dia meminta Sam untuk menjemputnya di stasiun pada saat tengah malam, dan kopernya pun rodanya lepas. Jadi dia sangat capek tengah malam dan dingin. Jadi Julie pun kesal, ternyata Sam ditelepon, dia lupa untuk menjemput Julie. Ternyata dia sedang di unggun bersama teman-temannya. Julie pun kesal lah ya,
udah bulan-bulan lama ternyata nggak dijemput. Ternyata Sam ini buru-buru untuk jemput Julie. Saking buru-burunya dan teleponnya tidak diangkat-angkat oleh Julie karena Julie juga lagi kesal, lagi marah. Tiba-tiba naasnya Sam hampir menabrak truk dan akhirnya Sam membanting setir dan mobil Sam terbalik, terguling hingga Sam harus berdarah-darah. Tetapi Sam masih kuat untuk keluar dari mobil itu dan tetap berusaha untuk mencari Julie. Dia berlari, berjalan dengan tertatih-tatih dan banyak darah. Namun akhirnya Sam pun meninggal karena kelelahan dan kehabisan darah. Dan pada saat itu Julie pun merasa sangat bersalah mengapa dia tidak mengangkat telepon dari Sam. Setelah itu Julie pun flashback, terbangun dari tidurnya, lalu dia segera mencari kunci mobil dan dia pergi tengah malam itu juga untuk mencari Sam. Entah mungkin dia merasa bahwa Sam meminta bantuannya di luar sana. Jadi karena flashback tadi atas kejadian meninggalnya Sam, jadi dia datang lagi ke tempat kecelakaan Sam, di tempat dimana Sam meninggal. Begitu sampai di tempat Sam meninggal, di sana banyak bunga-bunga dan banyak foto-foto dari Sam. Tetapi begitu Julie mencarinya tidak dapat apa-apa. Dia mungkin masih merasa jika Sam masih ada di sana dan meminta bantuannya. Jadi dia pulang, tiba-tiba dia ketiduran. Chapter 7. Jadi di sini flashback lagi, dia mimpi lagi tentang kenangan-kenangan dia pertama kali ketemu Mika, dikenalkan sama Mika, terus mereka bertiga itu jalan-jalan. Karena Mika, Sam dengan Julie pun jadi tidak ragu lagi dan tidak malu-malu lagi untuk mengajak satu sama lainnya untuk pergi jalan atau bertemu. Chapter 8. Di sini di pagi hari tiba-tiba Julie pun terbangun karena chat dari Mika yang mengatakan bahwa dia ada di penemuan. Akhirnya si Julie pun mengingat itu di malam ada janjian kepada Mika untuk datang untuk jaga lilin mengenang kematiannya Sam. Lalu dia lupa kalau dia ada janji dengan Mika. Akhirnya dia sudah bersih-bersih dan turun ke bawah menemui Mika dan mungkin dia sudah sedikit kesal karena ternyata Julie tidak menepati janjinya untuk datang tadi malam, dan Mika pun juga memberitahu jika mamanya Sam juga mencarinya. Julie pun hanya bisa mengatakan bahwa dia ketiduran dan dia minta maaf atas kesalahannya dia yang tidak menepati janjinya kepada Mika. Ternyata Mika hanya ingin mengatakan bahwa dia tidak lolos tes di Washington University. Julie pun berangkat ke sekolah sendirian. Setelah selesai sekolah, ternyata Julie disapa lagi oleh Oliver, dan Oliver ini mengajak Julie untuk makan es krim karena dia sangat ingin makan es krim. Julie akhirnya luluh juga walaupun tadinya sempat gak mau. Ya mereka makan, mengenang lagi tentang Sam, ngobrol lagi tentang Sam. Setelah makan es krim, Oliver mengajak Julie untuk menonton musikal itu. Akhirnya dia menonton musikal bersama, terus Oliver langsung mengantar Julie pulang. Lanjut ke chapter 9. Julie bangun tidur dan langsung berangkat sekolah. Setelah pulang sekolah, dia disuruh Sam untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata tempatnya sangat indah dan ada bunga, juga ada danau. Julie berbaring di rumput dan menaruh handphonenya di sebelahnya dan mendengarkan Sam bernyanyi. Ketika sunset ada bintang jatuh, Julie membuat permohonan agar dia dan Sam bisa terus bersama dan melakukan apa yang mereka telah rencanakan. Itu tadi cerita dari saya dari mulai epilog chapter 1 hingga chapter 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.